Hey bro, Benjamin Netanyahu baru-baru ini memicu gelombang kecaman internasional setelah secara terbuka menyatakan keterikatannya pada visi Greater Israel, sebuah gagasan yang merujuk pada perluasan wilayah Israel melampaui batas yang diakuinya saat ini, hingga mencakup bagian Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, dan Irak. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan stasiun I24 pada 12 Agustus 2025, di mana Netanyahu menerima jimat berupa peta Israel Raya dari pewawancara Sharon Gal dan menjawab absolutely saat ditanya apakah ia berkomitmen pada visi tersebut. Konsep ini yang berakar pada literatur Zionis ultranasionalis dan tafsir keagamaan tertentu segera memicu reaksi keras dari negara-negara Arab dan komunitas internasional. Yordania mengecamnya sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan pelanggaran piagam PBB. Mesir menuntut klarifikasi resmi sambil memperingatkan dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Sementara Arab Saudi, Qatar, Oman, Dewan Kerja Sama Teluk, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam mengutuknya sebagai agenda kolonial ekspansionis yang membahayakan perdamaian regional. Ketika itu terjadi, mereka baru teriak-teriak, seolah-olah seperti cacing kepanasan. Padahal sebelumnya, ketika Iran menggempur Israel pada beberapa waktu yang lalu, mereka diam-diam saja. Ketika Israel meluluh lantakkan Gaza, mereka pun slow saja. Padahal perang yang dilakukan oleh Israel kali ini sepertinya memang tujuannya arahnya ke sana. Apakah pemimpin negara Arab tidak tahu tentang visi Israel Raya ini? Sepertinya itu bukan rahasia umum lagi. Semua sudah membahasnya, banyak sekali yang membahas tentang ini. Kemungkinan besar mereka mengetahuinya, tapi entah apa yang merasukimu. Indonesia juga menyuarakan penolakan keras, menilai visi itu bertentangan dengan hukum internasional dan menghalangi solusi damai bagi Palestina. Kontroversi ini semakin memanas karena di saat bersamaan Israel mendorong proyek pemukiman E1 di tepi barat yang akan memisahkan wilayah Palestina serta merencanakan pendudukan penuh kota Gaza. Langkah-langkah yang dinilai sebagai realisasi bertahap dari visi ekspansionis tersebut, kombinasi antara pernyataan ideologis Netanyahu dan kebijakan di lapangan memperkuat persepsi bahwa Greater Israel bukan sekedar retorika, melainkan ancaman geopolitik nyata yang menuntut respon serius dari negara-negara di kawasan dan dunia internasional. Apakah negara-negara di kawasan atau dunia internasional akan merespon keras atau merespon lunak, atau tidak akan merespon sama sekali dan membiarkan ini terjadi begitu saja? Kita lihat saja bagaimana waktu membuatnya terjadi ke depannya. Bagaimana jika Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel ngotot atau memaksakan agenda ini untuk diterapkan dan dilaksanakan? Jika Benjamin Netanyahu memaksakan agenda Greater Israelnya, dampaknya akan meluas jauh melampaui batas Israel saat ini dan berpotensi memicu krisis multidimensi di Timur Tengah. Secara geopolitik, ekspansi teritorial yang melibatkan wilayah berdaulat negara-negara seperti Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, dan Irak akan langsung memicu konfrontasi militer, baik dengan negara-negara tersebut maupun dengan aliansi yang lebih luas seperti Liga Arab atau bahkan kekuatan global yang berkepentingan di kawasan. Langkah ini juga hampir pasti akan mengakhiri seluruh proses perdamaian yang tersisa, termasuk solusi dua negara bagi Palestina, karena wilayah Palestina akan terpecah dan terisolasi sepenuhnya secara diplomatik. Israel berisiko menghadapi isolasi internasional yang jauh lebih parah, sanksi ekonomi,
dan pembatasan kerjasama militer dari negara-negara yang selama ini menjadi mitra. Dari sisi keamanan, agenda ini akan memicu gelombang perlawanan bersenjata yang lebih terkoordinasi, baik dari kelompok perlawanan Palestina maupun milisi di negara-negara tetangga, yang kemungkinan besar akan bereskalasi menjadi perang regional berskala penuh. Selain itu, ketegangan sektarian dan ideologis di dalam negeri Israel sendiri dapat meningkat karena sebagian masyarakat Yahudi menentang kebijakan ekspansionis yang berisiko membawa kehancuran strategis. Dampak ekonominya pun signifikan. Jalur perdagangan dan energi di Timur Tengah dapat terganggu. Harga minyak dunia akan melonjak dan krisis kemanusiaan akan membengkak akibat eksodus pengungsi dalam jumlah besar. Dengan kata lain, memaksakan visi Greater Israel bukan hanya akan mengguncang keseimbangan politik kawasan, tetapi juga membuka jalan bagi konflik besar yang bisa menyeret kekuatan global ke dalam perang terbuka di Timur Tengah. Jika itu terjadi, bagaimana dengan Eropa dan Amerika? Kalau kita melihat peta politik dan kepentingan strategis saat ini, kemungkinan Eropa dan Amerika Serikat ikut bertarung langsung membela Netanyahu dalam skenario Greater Israel. Melawan negara-negara Arab tidak otomatis pasti terjadi, tetapi ada beberapa dinamika penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, AS adalah sekutu militer utama Israel dan memiliki komitmen politik intelijen serta bantuan senjata yang sangat besar. Dalam sejarah, Washington selalu membela Israel di forum internasional dan sering memveto resolusi PBB yang merugikannya. Namun dukungan itu biasanya dalam bentuk bantuan militer, diplomasi, dan logistik, bukan pengiriman pasukan tempur dalam jumlah besar kecuali jika Israel diserang langsung oleh koalisi yang dianggap mengancam eksistensinya. Yang kedua, Eropa punya sikap lebih terbelah. Negara seperti Inggris, Jerman, dan Prancis selama ini mendukung Israel secara politik dan perdagangan senjata. Tapi banyak pemerintah Eropa juga mengkritik keras kebijakan ekspansionis dan pelanggaran hukum internasional. Jika Netanyahu memaksakan Greater Israel dengan merebut wilayah berdaulat negara-negara Arab, dukungan Eropa kemungkinan akan menurun drastis. Sebagian malah bisa beralih mendukung sanksi atau embargo, karena opini publik Eropa umumnya sensitif terhadap isu Palestina. Ketiga, faktor kepentingan strategis akan menentukan. AS dan sekutu NATO memiliki basis militer dan aliansi di negara-negara Arab Teluk yang kaya energi. Jika perang regional pecah, mereka harus menimbang resiko kehilangan akses minyak, stabilitas harga energi, dan hubungan dengan sekutu Arab yang strategis. Ini membuat mereka mungkin memilih peran penengah atau mendukung di belakang layar daripada terjun langsung sebagai pihak tempur. Jadi, dalam skenario negara-negara Arab bersatu melawan Israel karena agenda Greater Israel, Amerika mungkin tetap menjadi pendukung utama Netanyahu, tapi lebih lewat suplai senjata, intelijen, dan dukungan diplomatik. Sementara Eropa cenderung terpecah. Ada yang tetap mendukung Israel secara terbatas, ada pula yang mengambil jarak atau bahkan menekan lewat sanksi. Intervensi tempur langsung dari NATO secara penuh kemungkinan kecil terjadi, kecuali situasinya berkembang menjadi konflik global yang melibatkan kekuatan besar lain seperti Rusia atau Iran secara terbuka. Itu asumsi. Bagaimana jika Netanyahu benar-benar memaksakan agenda Greater Israel dan negara-negara Arab memutuskan melawan? Maka Iran, Rusia, China, dan Turki hampir dipastikan akan mengambil langkah strategis masing-masing, baik demi kepentingan politik, ekonomi, maupun militer mereka. Bagaimana kira-kira tindakan yang akan dilakukan beberapa negara yang disebut ini? Pertama, Iran. Iran akan menjadi salah satu aktor yang paling agresif dalam merespon. Teheran selama ini memposisikan dirinya sebagai pelindung utama Palestina dan oposisi terhadap Israel. Langkah yang mungkin diambil pertama, mengaktifkan dan mempersenjatai penuh poros perlawanan atau axis of resistance seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak, serta Suriah untuk membuka beberapa front sekaligus.
Selanjutnya, Iran bisa saja meningkatkan serangan langsung menggunakan rudal balistik dan drone ke target-target strategis di Israel. Selanjutnya, Iran bisa saja memblokade jalur minyak Teluk melalui ancaman di Selat Hormuz, memukul balik ekonomi Barat yang mendukung Israel. Selanjutnya, Rusia akan memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah sekaligus melemahkan posisi AS dan NATO. Merupakan langkah potensial. Rusia bisa saja memberi dukungan diplomatik dan intelijen ke pihak Arab yang menentang Israel, terutama melalui Suriah yang sudah menjadi sekutu Rusia. Rusia juga bisa saja menyuplai senjata dan sistem pertahanan udara seperti S-400 atau S-300 ke negara-negara Arab dan Iran, memperkuat basis militer di Suriah untuk mengawasi pergerakan Israel dan Barat sambil menghalangi dominasi penuh AS di kawasan. Lalu, bagaimana dengan Cina yang kita lihat akhir-akhir ini sangat dekat dengan Iran? Cina kemungkinan tidak akan mengirim pasukan, tapi akan bermain di level diplomasi dan ekonomi. Mendorong gencatan senjata sambil memposisikan diri sebagai penengah netral untuk meningkatkan reputasi globalnya. Memanfaatkan konflik untuk mengamankan akses energi dari negara-negara Teluk, termasuk dengan menawarkan bantuan militer non-tempur. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan blok anti-Israel untuk melemahkan pengaruh ekonomi AS dan Eropa. Selanjutnya, Turki berada di posisi unik. Dia anggota NATO, tapi punya kepentingan historis dan emosional terhadap Palestina. Langkah yang mungkin diambil adalah mengambil peran politik dan diplomatik agresif di forum internasional untuk memimpin suara anti-Greater Israel, mengirim bantuan kemanusiaan dan logistik langsung ke Gaza atau wilayah konflik, meningkatkan operasi militer simbolis seperti patroli laut di Mediterania Timur untuk menunjukkan dukungan ke pihak Arab tanpa konfrontasi penuh dengan AS. Apabila semua ini terjadi secara bersamaan, Timur Tengah berpotensi berubah jadi arena perang proksi global, di mana Israel dan AS berada di satu sisi, sementara Iran didukung Rusia dan sebagian negara Arab ada di sisi lain, dengan Cina dan Turki memainkan peran oportunis untuk memperkuat pengaruh masing-masing. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin disampaikan? Silahkan langsung sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.